Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat rahmat yang pada malam hari ini kita bisa salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini seperti biasa membahas kitab 50 kaidah dalam Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian 50 kaidah dalam Al-Quran yang akan diisi Ustadz Zuhri. Langsung saja Ustadz, saya serahkan waktu dan tempat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du. Alhamdulillah, Allahumma ja'al alsinatana amiratan bi dzikrik wa qulubana bi khasyatik wa sarairana bi ta'atik innaka lima tasha'u qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bapak-bapak
ibu-ibu serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang selalu kita harapkan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas dengan nikmat-nikmat yang tidak akan pernah bisa menghitungnya. Meskipun samudra itu dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon dijadikan pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan bisa. La nafidhal bahru qabla an tanfida kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun samudra tersebut, laut tersebut ditambah lagi dan ditambah lagi, tidak akan mampu untuk menghitung tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar yaitu nikmat kita masih dan semoga sampai dengan ujung hayat kita memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnul Qayyim mengatakan al-imanu nisfani, nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Iman itu dibagi menjadi dua, ya, setengah-setengah, ya. Nisfani, ada dua bagian, ada dua potongan. Setengahnya niku syukur, setengahnya lagi itu sabar. Dan begitulah kehidupan manusia. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar. Begitu terus dibalik-balik. Selama hidup manusia akan mendapatkan kenikmatan dan juga akan mendapatkan ujian. Maka dua kata kunci yaitu asyukru wassabru. Makanya sabar itu juga terus harus dipompa. Ada satu kalimat yang mungkin ini sudah populer, sudah masyhur, sudah terkenal, tapi ini tidak boleh ada di hati kulolan panjenengan sami sebagai seorang muslim. Napa niku? Sabar itu ada batasnya, ya, seolah-olah benar. Saya tadi malam berbuat seperti ini karena saya sudah nggak sabar. Saya rela berbuat seperti ini ya karena saya sudah nggak sabar, sudah tersakiti begini ya, nggak sabar saya. Kesabaran saya sudah habis. Ini kalimat yang harus kita luruskan, bahwasanya kesabaran batas akhirnya nopo? Kematian itu. Batas akhir dari kesabaran ya kematian. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ya ini memang berat, semuanya akan merasakan seperti itu. Kenikmatan juga bisa menjadi ujian, ujian juga demikian. Apakah kita mampu untuk bersabar? Maka ketika kita berada di dunia niki,
harta-harta kita itu pinjaman, sebagaimana yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, ma min ahadin illa dhaifun wa maluhu ariyatun. Tidaklah salah seorang di antara kalian semuanya, illa dhaifun, kecuali tamu, Pak. Okay? Kita semua adalah tamu. Wa maluhu ariyatun, sedangkan harta-hartanya itu pinjaman, cuma pinjam. Fadhaifu murtahilun. Adapun kalau namanya tamu niku pasti akan pergi, nggak mungkin untuk menetap di situ terus. Fadhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun ila ahliha. Lah pinjaman tadi ya sudah, nanti dikembalikan lagi ke orangnya. Jadi kita niki tamu, harta-hartane niku pinjaman. Kita nanti akan pergi karena sebagai tamu, harta-harta kita nanti juga akan diambil oleh yang punya, dikembalikan. Ya. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini tentang kesabaran. Nanti akan diambil semuanya. Titipan-titipan itu arya muaddatun ila ahliha. Maka kita punya kompas, kita punya senter yang akan kita gunakan untuk meniti jalan selama di dunia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kompas kita, peta kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak tersesat. Kita menggunakan kompas, dipastikan bisa membaca kompas. Begitu juga kita megang peta, harus bisa baca peta. Kalau kita punya peta, sudah dipegangi peta tapi tidak paham petanya, ini garis-garis, ini tanda segitiga, ini ada apa, kemudian ada garis-garis apa terpotong-potong, garis merah, ini nggak ngerti apa-apa, ya percuma. Maka kita belajar apa yang ada di dalam peta itu, kita pelajari supaya kita berjalan sesuai arah peta menuju tujuan dengan selamat. Begitu juga kita sudah dibekali Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab, yang insya Allah bahasa Arab itu bahasa bukan hanya bahasa komunikasi saja, akan tetapi bahasa ilahi, bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntun umat manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Maka ini harus kita syukuri. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, mujahid, kemudian seorang pendidik, seorang panglima, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap syafaat beliau di akhir zaman kelak. Di akhirat kelak kita berharap sekali syafaatnya. Maka kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita, kaidah yang ke-12. Sebelumnya di kaidah 11 kita telah membahas tentang sihir. Wala yuflihus sahir haitsu ata.
tidak beruntung, artinya rugi dunia dan akhirat, as-sahir, orang-orang yang melakukan praktek sihir, penyihir, haitsu ata, dari manapun dia datang, dari manapun ia datang, yang saat itu didatangkan oleh Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Didatangkan sihir-sihir, penyihir-penyihir yang paling terkenal itu didatangkan, ya. Coro di sini gitu, sudah ada ahlinya di desa ini, sudah ketahuan namanya, ini diambil dari Pucuk, diambil dari mana Tenggulun, dari Sedayu, diambil semuanya yang paling pinter, yang paling terkenal, dari Gelap. Nah, terkenal itu dari mana ini, ya. Maka suasananya juga demikian. Jadi didatangkan dari penjuru-penjuru, pelosok-pelosok Mesir saat itu, yang paling terkenal didatangkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka hidayah setelah melihat kebenaran itu. Ini tidak mungkin sihir. Sihir niku ilusi, nggih, ilusi mata. Akan tetapi ini nyata. Apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam berupa tongkat, kemudian berubah menjadi ular yang kemudian memakan tali-tali mereka. Nah, ini sesuatu yang nyata. Penyihir yang handal itu sudah tidak mungkin ini sihir. Ini sihir semacam apa ini? Maka ini adalah sebuah kebenaran dari Rabbnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian sekarang kita akan menggali tentang kaidah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyi potongan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah kaidah yang agung bagi kita ini. Ini kaidah yang sangat berharga bagi orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Nah, ini sejarahnya menarik sekali. Di dalam Quran surat Al-Hujurat, ini adalah adab yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kemudian kepada keluarga kita, sehingga kita berjalan sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian, ya, akramakum indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Maka tidak ada barometer atau penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara duniawi seperti apa? Suku, nasab, harta, paras, ganteng, cantik, kemudian harta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai dari situ. Tidak ada barometer penilaian Allah pada perkara duniawi tadi. Tidak ada. Maka dalam kisah Abu Dzar, pernah suatu saat itu cekcok sama Bilal. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah niku budak, Pak. Kulitnya niku hitam. Kulitnya niku hitam. Yes, ireng lah dipandang orang itu, yes, budak hitam. Nah, kalau dulu sebelum Islam mungkin terhina sekali.
Nah, suatu saat cekcok dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar niku nyeletuk, ya benas sauda, ya benas sauda, gitu ya. Wahai anaknya orang yang hitam, anaknya orang yang hitam, anaknya wanita hitam. Nyeletuk gitu. Sakit hati Bilal, oh nggak enak ini. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menegur hal ini karena memang cekcok. Kemudian tiba-tiba nyeletuk gitu, ya, tiba-tiba langsung, ya benar sauda, anak wong ireng. Nah, bahasa kita ini anak wong ireng, ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau menghinanya karena ibunya? Innaka imru'un fika jahiliyah, kamu ini Abu Dzar ternyata masih ada sifat-sifat jahiliyah, masih terdapat sifat jahiliyah. Artinya kata-kata seperti itu adalah turunan dari orang-orang jahiliyah yang masih disimpan padahal sudah masuk Islam. Sudah, jangan begitu Abu Dzar. Ternyata innaka imru'un fika jahiliyah. Nah, teguran ini menghujam, ya, pada hatinya Abu Dzar. Langsung menyadari kesombongan yang sempat menghinggap di hatinya, sifat-sifat jahiliyah yang masih tersisa di dalam hatinya. Maka kemudian saat itu langsung beliau menangis, meletakkan pipinya di dalam tanah, di atas tanah, ya, memohon kepada Bilal supaya supaya membalas. Injak pipiku wahai Bilal, injak ini pipiku, ya, agar kesombonganku ini hancur. Injak pipiku di tanah. Maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat melarang untuk kita mengolok-ngolok, ya, warna kulit dan seterusnya. Nah, kemudian kisah pada Haji Wada niku haji terakhirnya Rasulullah, perpisahannya Rasulullah, ya, sebelum beliau wafat. Maka pada posisi Haji Wada beliau menyampaikan khutbah. Khutbahnya panjang, macam-macam, tentang tauhid, tentang Islam dan seterusnya. Ada di situ, ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu satu. Abakum wahid. Kemudian bapak kalian juga satu, dari bapak yang sama. Ala la fadla li arabi ala ajami. Maka tidak ada keutamaan bagi orang Arab kepada selain Arab. Arabi li ajami. Begitu sebaliknya, wala li ajamiyin ala arabiyyin. Orang ajam niku luar Arab. Nggih, berarti selain Arab niku disebut ajam. Ajami. Ala arabi, atas orang-orang Arab. Wala li ahmar ala aswad. Orang yang kulitnya merah atas orang yang kulitnya hitam.
wala aswada ala ahmara illa bittaqwa, dan juga tidak ada keutamaan orang yang kulitnya hitam atas orang yang kulitnya merah, maksudnya putih kemerah-merahan. Kemudian ditutup oleh Rasulullah illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Rasulullah menyampaikan seperti ini pada masa-masa terakhirnya. Masya Allah, bisa membayangkan Rasulullah sangat menjaga hal ini. Rasulullah sangat menjaga hal ini supaya umatnya tidak terpecah belah, supaya umatnya tidak terpecah belah hanya karena golongan, hanya karena partai, hanya karena komunitas, sama ya, ras, kemudian suku dan seterusnya. Maka para salaf ada yang mengatakan laqad rafa'al Islam Salman al-Farisi, sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Laqad rafa'al Islam Salman al-Farisi. Al-Farisi niku orang Arab mboten, Pak? Mboten nggih. Al-Farisi niku mboten orang Arab, orang Persia. Akan tetapi Islam mengangkat Salman al-Farisi. Laqad rafa'al Islam Salman al-Farisi wa qad wada'al kufr nasba Abi Lahabin. Sungguh telah menghinakan, ya, terhina orang-orang kafir. Dengan kekafirannya itu menjadi hina. Siapa? Nasba Abi Lahabin, yang secara nasab Abi Lahab itu pamannya Rasul, sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat sekali secara nasab. Akan tetapi wadu'al kufur, apa yang membuat hina? Kekafirannya, kekufurannya. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan bersama sebagai kaidah dalam kehidupan kita, supaya tidak saling membangga-banggakan suku kita, membangga-banggakan suku Jawa atas Sunda, atas Betawi, atas Madura dan seterusnya. Ya boleh. Barometer ketakwaan adalah utama, mutlak. Tidak dengan kulit, tidak dengan suku, nasab, kemudian harta dan seterusnya. Maka ini adalah menjadi renungan bagi kita. Kemudian di saat Fathu Makkah, Pak, di saat Fathu Makkah ada kisah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian adzan pada saat Fathu Makkah. Ada orang-orang Quraisy yang nyeletuk, Pak. Ada yang nyeletuk, sifatnya gitulah. Ada Bilal itu kan dianggap gitu hitam, budak, ya. Orang-orang itu masih menganggap rendah gitu. Wonten sing nyeletuk. Al Haris bin Hisam niku nyeletuk, ya. Ama wajada Muhammadun ghairu hadzal ghurab al aswad muadzhinan. Nabi Muhammad ini enggak ada orang lain toh selain gagak hitam ini gitu. Ghurab al aswad, ya. Ghurab al aswad. Apakah Muhammad itu tidak menemukan orang lain selain burung gagak hitam ini? Gitu, nyeletuk, ya. Kemudian ada
yang mengatakan yang lain lagi. Untung bapakku sudah meninggal, nggak lihat pemandangan seperti ini. Nah, artinya orang hitam budak naik di atas Ka'bah dan adzan. Di bawahnya itu orang-orang Quraisy, Pak. Di bawahnya itu orang-orang bangsawan semua. Sedangkan yang naik adzan itu budak dan hitam. Nah, itu pemandangan yang tidak mengenakkan bagi salah satu sahabat ini. Untung bapakku wis meninggal katanya, gak ndelok pemandangan ini. Ya. Laqad akramallahu asidan ala yakuna ra'a hadza fayasma' minhu ma yaqiduhu. Kemudian Abu Sufyan juga sempat kretek hatinya itu, tapi nggak diungkapkan. Beliau bilang begini, inilah aqulu syai'an law takallamtu la akhbartuhu anni hadhil hasba. Yes, aku nggak ikut komentar, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang yang juga baru masuk Islam. Aku nggak ikut komentar. Nanti kalau saya ikut komentar, nanti semua benda batu-batu ini akan memberi kabar kepada Rasulullah nanti. Nah, akhirnya dari situ turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya Allah menciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, supaya saling mengenal, supaya saling ta'aruf. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Akan tetapi barometer penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan, bukan suku tadi, bukan ras tadi, bukan nasabnya, ya, bukan nasabnya. Karena Abu Lahab itu orang yang nasabnya dekat dengan Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Lahab ada di dalam Al-Qur'an di satu surat yang menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ya. Makanya kita, ya Allah, anaknya kita tidak bisa memilih, Pak. Ya. Tidak bisa memilih. Saya nggak bisa memilih dilahirkan dari siapa. Tidak bisa. Ya. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Orang kaya kah? Orang miskin kah? Presiden kah? Gubernur dan seterusnya. Enggak bisa milih. Ya. Kita juga tidak bisa memilih warna kulit. Nanti saya request kalau saya lahir nanti kulitnya bersih putih. Enggak bisa. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa. Kita tidak bisa memilih terlahir dari siapa, kemudian kulitnya apa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ikhtiar, yaitu takwa. Kalau takwa ikhtiarnya masing-masing, Mbak. Orang putih bisa ikhtiar untuk paling dicintai Allah. Orang yang hitam juga bisa ikhtiar untuk menjadi hamba yang paling dicintai Allah. Dengan apa? Dengan takwa. Dengan takwa. Ini adalah pilihan. Akan tetapi lahir dari siapa niku nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Maka perhatikan, Rasulullah tegas seperti ini. Tegas. Makanya sekarang banyak orang yang jualan nasab niku, Pak. Kenapa? Habaib niku keturunannya Rasul, ya, keturunannya Rasul, kemudian menjual air untuk sekian macam-macam, untuk kesehatan, untuk apa. Nah, niku menjual nasab. Padahal Rasulullah tegas, ya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang
lambat amalnya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Amale keturunannya Nabi kok lambat, ya nasabnya nggak bisa menaikkan derajatnya, nggak bisa mempercepat. Artinya nggak, sama saja, nggih. Yang menentukan adalah takwa. Kita jangan terlalu terkecoh, Pak, kalau hal-hal seperti itu. Ya benar, ya kita menghormati ahlul ilmi, para habaib keturunan Rasulullah yang ahlul ilmi, yang berilmu. Kita menghormati keturunannya wali songo yang berilmu. Kita menghormati para asatid, kita menghormati orang-orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi tidak berlebihan. Akan tetapi tidak berlebihan. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka posisinya sama. Posisinya sama. Kita tidak boleh menganggap dosa itu kecil. Akan tetapi kepada siapa kita berbuat dosa, ya, kepada siapa kita berbuat dosa. La tangdur ila sighori dzanbi, ya, jangan melihat kepada kecilnya dosa. Walakin ungdur ila man asoita, akan tetapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat, kalian melakukan dosa. Itu yang harus kita pikirkan, supaya derajat kita, takwa kita naik. Kalau kita masih sering menganggap dosa kecil aja kok nggak apa-apa, saya sudah belajar kabair, kitab kabair, nggih. Saya sudah belajar kitab kabair, sudah diteliti ini dosa-dosa besar, berarti ini nggak masuk dosa besar. Kecil nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, numpuk terus, asal kecil nggak apa-apa, asal kecil nggak apa-apa gitu. Kan sudah belajar kitab kabair. Nah, maka itu jangan. Undur ila man asaita, tapi lihatlah kepada siapa kita itu bermaksiat, kepada Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, insya Allah dosa sekecil apapun kita akan menghindar. Itulah takwa. Dosa sekecil apapun kita akan menghindar. Itulah takwa. Dan itu yang kita harapkan, kita cari. Maka dalam hal lain masih tentang inna akramakum indallahi atqakum, dikatakan Makkah itu adalah ardun, bumi yang dicintai Allah. Ya, qila inna ahabba ardillah ilallah. Sesungguhnya tanah atau daerah yang paling dicintai Allah itu adalah Makkah. Padahal kita lihat, Pak, Makkah saat itu bentuknya bagaimana? Kalau kita lihat indah-indahan gitu, indah mana, Pak? Sama Indonesia, Pak, sama Lamongan ini. Ada gunung menjuluk, ada gunung macam-macam, ya. Di Jawa Timur ada Semeru dengan segala keindahannya. Indah, Pak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat ardullahi ahabba ardillah, paling dicintai, yang paling dicintai Makkah. Padahal gersang saat itu. Sekarang sudah bagus, nggih. Sekarang sudah gemerlap dan lain sebagainya, orang melihat sudah bagus. Nah, tapi saat itu apa yang didapatkan? Apa yang didapati ketika di sana? Gersang. Kemudian gunungan-gunungan batu. Akan tetapi Allah menjadikan itu adalah tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya?
Sebabnya adalah di situ tempat orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali tempat-tempat yang di situ ada pengagungan, ada taklim, ada orang-orang yang semakin mendekat kepada Allah, di situ akan dicintai Allah. Udah gitu aja, enggak dilihat bagus enggaknya. Kita kembalikan ke kaidah situ. Ada rumah, gedung bagus dibangun dengan miliaran, akan tetapi isinya orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah, tidak diisi dengan lantunan Al-Quran, maka kosong. Akan tetapi ada rumah di sawah, di pinggir sawah, kemudian terbuat dari papan-papan yang ditempel-tempel, ya, kemudian tidak ada AC-nya, tidak ada kipasnya. Nah, semuanya serba sederhana, tapi di situ ada anak-anak TPA, ada anak ngaji, diisi taklim, kemudian diisi macam-macam, yang kemudian orang-orang yang datang ke situ semakin terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang lebih baik, akram, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunci kalimat ini, mengunci semuanya tadi dengan sesuatu yang sempurna. Disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, atau kama qala wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat pada rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, maka Allah akan lihat. Dan sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, Allah juga akan menilai. Ya, ya roh, Allah akan melihat, Allah akan menghisap, Allah akan mempertanyakan hal itu. Maka semoga dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menambah rasa khasyah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memandang orang itu sudah tua, orang itu masih muda, orang itu masih baru kemarin, orang itu sudah jabatannya sudah tinggi. Tidak melihat itu, akan tetapi kita bisa melihat dengan bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana orang tersebut mengamalkan ilmunya. Maka itu yang bisa kami sampaikan dalam kaidah inna akramakum indallahi atqakum. Masih ada kisah-kisah kalau di sini, ya. Ada satu qaul sebelum kita akhiri. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa laisa fi kitabillahi ayah wahida yamdahu fiha ahadan binasabihi wa la yadhummu ahadan binasabihi, wa innama yamdahul imana wat taqwa wa yadhummu al-kufra wal fusuqa wal asyan. Ini
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar akan hal ini. Walaysa fi kitabillahi ayah wahidah, tidak ada di Quran, di kitab Allah Subhanahu wa taala satu ayat saja yamdahu fiha ahadan binasabihi, yang memuja seseorang karena nasabnya. Enggak ada, Pak. Di Al-Quran enggak ada satu ayat pun yang kemudian memuji seseorang karena nasabnya. Wa innama yamdahul iman wa taqwa, akan tetapi yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala memuji sebab takwa dan iman. Keimanan yang dipuji, iman, takwa, itu yang dipuji Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasabnya. Wa yadhummul kufra wal fusuqa wal isyan. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghinakan al-kufra, kekafiran, merendahkan, kemudian menghina wal fusuqa, dan orang-orang yang fasik, wal isyan, dan orang-orang ahlul maksiyah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa di antara kalian. Barakallahu fikum. Azan dulu. Okay. Ya, alhamdulillah disampaikan dalam kaidah ke-13, yaitu potongan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Kita break adzan dulu. Oh gitu. Ada yang mau bertanya, Bapak? Oh, kalau nggak ada, kajian kita tutup. Sebelum kajian kita tutup, kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.